Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 373. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan juga jimat darahnya, dan teknik pembalik jimat darahnya dipatahkan. Bagaimana ini mungkin? Gucang terkejut, namun tiba-tiba serangan pedang lainnya langsung menghantam tubuhnya. Kehilangan efek dari teknik pembalik jimat darah, Gucang langsung kembali ke keadaan semula, malah semakin melemah. Di saat cahaya pedang menghantam tubuhnya, Gucang langsung terhempas dan memuntahkan darah. Bagaimana ini mungkin? Teknik pembalik jimat darah ini adalah teknik rahasia kekaisaran Xuan Yuan saya. Bagaimana bisa seorang anak kecil dari domain Papillon Pil bawah mematahkan teknik ini? Bahkan seorang ahli Martial Emperor di domain bela diri tidak mungkin bisa mematahkannya. Gucang benar-benar tercengang, dia bahkan tidak mempercayai apa yang dia lihat. Qin Chen mencibir. Ini adalah teknik yang ia ciptakan, dan sekarang teknik ini dipakai untuk menyerangnya sendiri. Bukankah ini konyol? Tentu Qin Chen dapat dengan mudah mematahkan apa yang dia sebut teknik rahasia ini. Kemudian Qin Chen mendesak segel pembalik surga lagi, namun Gucang masih dapat memblokirnya. Walaupun Gucang sendiri terlempar ke belakang. Lalu Qin Chen mengeluarkan kuali kuno. Harta macam apa lagi ini? Seorang anak dari Papillon Pil bawah bisakah memiliki banyak harta di tubuhnya? Kata Gucang. Namun sekarang tugas beratnya adalah memblokir kuali kuno yang menerjang ke arahnya. Dia buru-buru menelan sebuah pil. Serangan kuali kuno jatuh. Namun tiba-tiba dari kuali kuno muncul skeleton cabang dan langsung melilit Gucang dengan cambuknya. Apa? Mengapa ada orang yang keluar dari kuali besar ini? Siapa kamu? Teriak Gucang. Dia terkejut sekaligus marah. Jie. Siapapun saya, kamu tidak perlu tahu. Mungkin setelah ini kamu akan menjadi bagian dariku, kata skeleton cabang. Dia tertawa sambil melilit Gucang. Skeleton cabang, jangan buang-buang waktu dengannya, kata Qin Chen. Baik tuan. Segera riak aura energi hitam menyebar dari tubuh skeleton cabang. Merasakan aura hitam dari skeleton cabang, seluruh tubuh Gucang dingin. Buruk, kata Gucang. Tanpa peduli apapun, Gucang langsung mengaktifkan kehendak ilahi dari ahli Martial Emperor yang ditanam di tubuhnya. Namun kehendak ahli Martial Emperor akan sangat ditekan di alam ras iblis ini. Jie. Kehendak Martial Emperor yang kecil berani sombong di hadapan iblis ini, kata skeleton cabang. Dia sama sekali tidak takut, karena tempat ini adalah markasnya. Jika itu di alam Yukuno mungkin dia akan sedikit takut, tapi ini di tanah iblisnya, apalagi basis kultivasinya telah meningkat. Bagaimana skeleton cabang bisa takut dengan kehendak Martial Emperor yang sepele? Segera sebuah kekuatan hitam keluar dari skeleton cabang. Kekuatan hitam ini langsung membungkus kehendak ahli Martial Emperor yang keluar dari Gucang dan langsung menelannya. Jie. Kehendak ahli Martial Emperor ini sedikit membuat iblis ini nyaman, seperti esensi Penatuaing sebelumnya, kata skeleton cabang. Dia menyeringai. Penatuaing? Apakah maksudmu Penatuaing dari Pangjiao kuno? Kata Gucang. Dia terkejut dan tiba-tiba dia sangat ketakutan. Tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Dia jelas mengerti bahwa Penatuaing telah dilahap oleh orang ini sebelumnya. Siapa sebenarnya kedua orang ini? Gucang panik, dia kemudian membakar esensi sejati dan esensi darah secara bersamaan. Lalu melesat, ingin melarikan diri, menggunakan semua kekuatan yang masih ia miliki. Namun tiba-tiba sebuah cahaya muncul mengelilingi mereka dan Gucang tidak bisa keluar ataupun melarikan diri.
Ini adalah formasi tersembunyi yang Qin Chen atur sebelumnya. Kemudian Qin Chen datang ke hadapan Gucang. Mata terlarang. Seketika Gucang pusing. Jurus segel penghancur jiwa. Segera Qin Chen membentuk segel tangan untuk merilis segel penghancur jiwa. Setelah segel penghancur jiwa terbentuk, itu langsung menusuk ke dalam pikiran Gucang. Qin Chen bermaksud untuk memperbudak Gucang. Martial Sovereign Gucang akan lebih banyak membantu daripada Luo Mengki. Namun belajar dari Luo Mengki sebelumnya, Qin Chen juga menambahkan penghalang di segel penghancur jiwa yang ditanam pada Gucang untuk menghalangi agar orang-orang berbaju hitam itu tidak dapat melihat segel penghancur jiwa yang Qin Chen tanam. Tuan, saya tidak bisa melihat segel penghancur jiwa yang ditanam di jiwa Gucang, kata skeleton cabang. Dia juga cukup terkejut. Keterampilan menanam segel jiwa Qin Chen cukup menakutkan. Sekarang, jika orang-orang dari ras iblis itu melihatnya, mereka tidak akan bisa mendeteksinya. Dengan ini, Qin Chen sukses memperbudak Gucang tanpa ada yang mengetahuinya. Tuanku, kata Gucang, saat ini dia sudah menjadi pelayan Qin Chen. Lalu dia membungkuk dan memberi hormat kepada Qin Chen. Qin Chen tidak buru-buru bertanya, dia kemudian memulihkan diri terlebih dahulu. Bagaimanapun di pertempuran sebelumnya, Qin Chen banyak terluka. Apalagi Gucang, dia lebih banyak terluka. Lalu mereka bersila dan memulihkan diri. Beberapa saat kemudian, Qin Chen membuka matanya. Nampak dia sudah jauh lebih baik. Gucang juga sudah hampir dari 70% kekuatannya telah dipulihkan. Saat ini, sinar cahaya dari kejauhan melesat ke arah Qin Chen. Itu adalah Yu Qiansu. Di saat Yu Qiansu melihat Gucang, dia langsung menghunuskan pedangnya. Nyonya, tenanglah. Sekarang orang ini telah diperbudak oleh Tuan. Jadi, Nyonya jangan takut, kata skeleton cabang. Qin Chen sebagai Tuan dan Yu Qiansu sebagai Nyonya. Jadi, skeleton cabang memanggil Yu Qiansu dengan sebutan Nyonya. Cepat panggil Nyonya, kata skeleton cabang. Nyonya, kata Gucang. Dia berkata dengan hormat. Yu Qiansu benar-benar terkejut walaupun dia tahu Qin Chen sangat kuat. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen bisa memperbudak seorang ahli martial Sovereign Tapair Gucang. Salah satu ahli teratas di Kekaisaran Xuanyuan benar-benar telah diperbudak. Bagaimana Qin Chen melakukannya? Yu Qiansu heran. Qin Chen, apakah kamu baik-baik saja? Kata Yu Qiansu. Aku baik-baik saja. Kemudian Qin Chen melihat Gucang dan berkata, ngomong-ngomong, apa yang kamu sebutkan sebelumnya? Apa yang terjadi kepada wanita dari sekte iblis ilusi itu? Apakah kamu sebelumnya melihat Kaisar Peng Lei? Iya, Tuan. Sepertinya wanita itu ada dalam bahaya. Saya tidak melihat Kaisar Peng Lei, tapi seharusnya mereka ada di kedalaman, kata Gucang. Wanita dari sekte iblis ilusi, apakah itu Chen Sisi? Kata Yu Qiansu. Ya, benar, itu dia, kata Gucang. Mendengar ini, wajah Yu Qiansu tenggelam. Jejak-jejak kecemburuan terpancar. Skeleton cabang langsung memukul kepala Gucang. Bodoh, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Nyonya, tenanglah. Apakah kamu tahu, di saat Nyonya tidak ada, Tuan sangat mengkhawatirkan Nyonya. Tuan pergi ke sana kemari hanya untuk mencari Nyonya, kata skeleton cabang. Benarkah? Mendapati Qin Chen sangat peduli kepadanya, wajah Yu Qiansu jadi memerah. Qin Chen, ayo kita selamatkan Chen Sisi. Jika dia jatuh ke tangan Kaisar Peng Lei, maka dia akan dalam bahaya, kata Yu Qiansu. Nyonya, apakah kamu tidak marah? Kata skeleton cabang. Marah? Kenapa harus marah? Chen Sisi juga wanita, apalagi dia memiliki tubuh pesona alami. Saya tidak rela jika dia dinodai oleh seorang pria, kata Yu Qiansu. Kemudian Yu Qiansu berkata lagi, Qin Chen, ayo cepat, kita harus secepatnya pergi. Mendengar ini Qin Chen mengangguk. Ayo, bukan hanya menyelamatkan Chen Sisi. Tujuan Qin Chen yang sebenarnya adalah untuk membunuh Kaisar Peng Lei, putra Peng Shaoyu. Jika Qin Chen tidak membunuhnya, bagaimana Qin Chen membalaskan dendamnya? Ayo, pergi. Di saat Qin Chen akan pergi, tiba-tiba dia merasakan seseorang akan datang.
Gucang, kamu pergi lebih dulu. Jika kamu menemukan Kaisar Penglei, segera beritahu aku, kata Qingchen. Ya, baik tuan, kata Gucang seraya melesat dan menghilang. Skeleton cabang, kamu juga masuk ke dalam kuali kuno. Setelah melakukan ini, sinar cahaya melesat ke arah Qingchen dan berhenti di sana. Itu adalah Zhou Jiwei. Ada apa ini? Apakah kamu baik-baik saja? Kata Zhou Jiwei. Seperti yang Nona Jiwei lihat, saya baik-baik saja, kata Qingchen. Bukankah martel Sopirin Gucang mengejarmu? Kata Zhou Jiwei. Oh itu, martel Sopirin Gucang sudah melarikan diri karena dia tidak bisa mengalahkanku, kata Qingchen. Apa? Zhou Jiwei terkejut melihat area pertempuran di sekitar yang hancur. Dia juga mengerti bahwa pertempuran dahsyat sebelumnya telah terjadi di sini. Apa sebenarnya kultivasi Qingchen? Bagaimana dia melakukannya? Jika tidak ada lagi yang Nona Jiwei ingin tanyakan, Qin ini akan pergi, kata Qingchen. Dia meraih Yuqiansu dan akan pergi. Tunggu. Kenapa? Apakah ada lagi yang ingin dikatakan oleh Nona Jiwei? Kata Qingchen. Tempat ini misterius dan sangat berbahaya. Jiwei ingin pergi dengan kalian berdua, apakah boleh? Kata Zhou Jiwei. Mohon maaf, saya dan Yuqiansu memiliki beberapa hal yang harus diurus. Sepertinya saya tidak bisa membawa Nona Jiwei. Kalau begitu, Nona Jiwei, selamat tinggal, kata Qingchen. Segera setelah mengatakan itu, Qingchen dan Yuqiansu terbang melesat dan meninggalkan Zhou Jiwei di hutan sendirian. Zhou Jiwei sangat marah dan menghentak-hentakan kakinya. Namun karena dia sangat takut akan bahaya, akhirnya dia mengikuti Qingchen secara diam-diam dari belakang. Qingchen dan Yuqiansu terbang melesat maju ke depan. Namun karena semut pemakan ki dan serangga api sedang tertidur karena menelan kabut hitam sebelumnya, alhasil Qingchen hanya bisa menggunakan cakram giok Qiankun untuk mencari Chen Sisi. Di saat yang sama sambil mencari, Qingchen dan Yuqiansu menelan dan menyerap buah roh warna-warni. Di sisi lain, Qingchen juga tahu bahwa Zhou Jiwei terus mengikutinya dari kejauhan. Boom, boom, boom. Suara tabrakan kekuatan terdengar. Apa itu? Sepertinya ada yang sedang bertarung. Ayo kita pergi lihat, kata Qingchen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.